Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Puspita Nur Sabrina dengan NIM 11820900026, kelas PGMI 5A. Di sini saya akan mempraktekkan sebuah RPP yang sudah saya buat mengenai materi fikih kelas 1 semester 1, yaitu Rukun Islam. Simak videonya yuk. Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Kalau ibu tanya tentang kabar, kalian jawabnya seperti ini ya. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ayo kita coba. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah, semoga kita selalu sehat ya. Bagaimana, sudah sarapan belum? Ya, harus sarapan dulu ya, supaya belajarnya semangat. Oke, hari ini kita akan belajar apa anak-anak? Iya, betul, kita akan belajar fikih. Tentang apa ya kira-kira? Oke anak-anak, sebelum kita berdoa, ibu akan mengecek kehadiran kalian dulu ya. Oke, yang pertama, Anissa. Ada. Boni hadir. Muhammad Arziki Azhar hadir. Dan yang terakhir Rafli. Oh, Rafli sakit. Jadi hari ini yang tidak masuk hanya Rafli saja ya. Kita doakan semoga Rafli cepat sehat ya anak-anak, agar bisa belajar bersama dengan kita. Sebelum kita memulai pembelajarannya, mari kita berdoa terlebih dahulu yuk. Ayo, angkat tangannya seperti ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa ya anak-anak. Bagaimana, sudah siap belum belajar? Iya, sudah siap. Semangat? Ayo, sebelum itu kita tepuk semangat dulu yuk. Seperti ini tepuknya. Kalian perhatikan ibu dulu ya, nanti kita sama-sama. Oke, gini. Tepuk semangat. Oi, oi. Oi, oi. We are the best, the best, the best. Yes. Ayo. Kita bareng-bareng. Tepuk semangat. Oi, oi. Oi, oi. We are the best, the best, the best. Yes. Yeay. Sudah semangat kan? Iya dong, harus semangat ya. Nah, sekarang kita tadi akan belajar apa sih anak-anak? Iya, betul. Kita akan belajar fikih tentang rukun Islam. Ada yang pernah dengar rukun Islam? Pernah. Masih ingat tidak? Oh, ada yang lupa ya? Ayo, kita sekarang ingatkan lagi, belajar bersama-sama mengenai rukun Islam. Yang dimana rukun Islam ini, jika kalian pelajari, kalian bisa mengimaninya, mengamalkannya di kehidupan sehari-hari, menghafalkannya, lalu mengetahui bagaimana cara mengamalkan poin-poinnya untuk menjadi seorang muslim yang takwa. Tadi kita sudah berdoa dan tepuk semangat ya anak-anak. Sekarang kita mulai saja pembelajarannya. Tadi kita akan belajar tentang apa sih? Iya betul, kita akan belajar fikih mengenai rukun Islam. Ada yang pernah dengar tidak rukun Islam? Ada. Masih ingat apa rukun Islam? Ada yang lupa, ada yang ingat ya. Ayo kita ingatkan, kita belajar bersama-sama tentang rukun Islam ya. Jadi, rukun Islam itu adalah 5 amalan utama yang diajarkan dalam Islam untuk menjadi seorang muslim yang sesungguhnya. Nah, rukun Islam itu berarti ada berapa poin tuh? Iya, betul, ada 5. Yaitu ada syahadat, sholat,
haji. Ibu punya cara untuk menghafalkannya agar lebih mudah, yaitu dengan nyanyian. Kalian dengerin ibu dulu ya, nanti kita akan menyanyikan bersama-sama. Ayo, dengerin baik-baik ya. Lagunya seperti ini. Hai anak-anak, ibu ingin mengingatkan, ada hal utama yang harus kita amalkan. Hai anak-anak, mari kita perhatikan 5 rukun Islam yang harus kita amalkan. 1. Syahadat, 2. Sholat, 3. Puasa, 4. Bayar zakat, 5. Naik haji jika sudah mampu. Itu rukun Islam yang harus kita amalkan. Ayo hafalkan semua. Ini rukun Islam yang paling mulia. Ayo hafalkan semua. Tanamkan dalam hati agar Allah cinta kita. Bagaimana? Bisa tidak? Ayo kita nyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Hai anak-anak, ibu ingin mengingatkan, ada hal utama yang harus kita amalkan. Hai anak-anak, mari kita perhatikan 5 rukun Islam yang harus kita amalkan. 1. Syahadat, 2. Sholat, 3. Puasa, 4. Bayar zakat, 5. Naik haji jika sudah mampu. Itu rukun Islam yang harus kita amalkan. Ayo hafalkan semua. Ini rukun Islam yang paling mulia. Ayo hafalkan semua. Tanamkan dalam hati agar Allah cinta kita. Bagaimana? Sudah hafal urutan-urutan dari rukun Islam? Jadi lebih mudah kan kalau misalkan pakai nyanyian? Iya. Nah, rukun Islam itu jadi ada berapa anak-anak? Ada 5. Yang pertama, syahadat. Yang kedua, sholat. Yang ketiga, puasa. Yang keempat, bayar zakat. Dan yang kelima, naik haji. Nah, tadi kita sudah mengetahui urutan-urutan dari 5 rukun Islam ini kan anak-anak? Iya, sekarang kita bahas lebih lanjut mengenai materi ini dan bagaimana cara mengamalkan rukun Islam di kehidupan sehari-hari. Nah, belajar mengenai rukun Islam ini merupakan wajib hukumnya untuk orang-orang muslim, tak terkecuali untuk anak-anak sekalian. Karena rukun Islam ini merupakan 5 tindakan dasar dalam Islam dan sebagai pondasi wajib bagi orang-orang beriman serta menjadi dasar kehidupan umat muslim. Yuk kita bahas satu-satu poin dari rukun Islam. Oke. Nah, rukun Islam yang pertama yaitu, coba lihat, perhatikan gambar di samping ini. Gambar apa coba anak-anak? Ya, betul, itu gambar 2 kalimat syahadat. Karena rukun Islam yang pertama adalah syahadat. Coba kita baca yuk 2 kalimat syahadatnya bareng-bareng. Yuk. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang artinya, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, rukun Islam yang pertama ini merupakan syahadat dan orang Islam atau orang muslim wajib mengucapkan 2 kalimat syahadat ini. Nah, di sini ada artinya tadi, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Maka kita sebagai orang muslim harus menyembah Allah, jangan menyembah yang lain-lain seperti berhala, patung, matahari, dewa. Nah, kita sebagai orang Islam harus menyembah hanya kepada Allah. Jadi anak-anak, kita harus menyembah kepada siapa? Iya, betul, kepada Allah. Nah, lalu pada artinya ada
Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, yang dimana itu artinya kita harus selalu mengikuti ajaran-ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi Muhammad merupakan utusan Allah dan ajaran-ajarannya pun diperoleh dari Allah. Itu merupakan mukjizat dari Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk disebarkan pada umat-umat Islam. Jadi kita harus selalu meniru sunnah-sunnah atau ajaran-ajaran dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi rukun Islam yang pertama apa anak-anak? Iya betul, syahadat. Nah yang kedua yaitu, coba lihat, perhatikan gambar di samping ini. Gambar apa ya kira-kira itu anak-anak? Betul, itu gambar orang sedang sholat. Jadi rukun Islam yang kedua yaitu sholat. Nah, rukun Islam yang kedua itu mendirikan sholat, karena sholat adalah bentuk ibadah kepada Allah. Nah, sholat itu dibagi menjadi berapa waktu? Ada yang tahu? Betul, dibagi 5 waktu. Apa aja ya? Ada sholat subuh yang dikerjakan sebelum terbitnya fajar sekitar pukul 4 subuh dengan jumlah 2 rakaat. Lalu ada sholat zuhur, dikerjakan pada siang hari sekitar pukul 12 siang dengan jumlah 4 rakaat. Lalu ada sholat asar, dikerjakan pada sore hari sekitar pukul 3 sore dengan jumlah 4 rakaat. Lalu ada sholat maghrib, dikerjakan pada matahari terbenam sampai masuk waktu isya dengan jumlah 3 rakaat. Lalu yang terakhir yaitu sholat isya, dikerjakan pada malam hari sekitar pukul 7 malam dengan jumlah 4 rakaat. Nah itu dia yang merupakan sholat fardu yang dibagi menjadi berapa anak-anak? Iya, 5 waktu. Coba sebutkan ada apa saja? Ada subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Nah, cara mengamalkannya, kalian harus selalu sholat dengan tepat waktu. Ketika azan berkumandang, kalian cepat-cepat untuk pergi ke kamar mandi, mengambil wudhu, dan segera ke masjid. Nah, cara mengamalkan rukun Islam yang kedua yaitu dengan mendirikan sholat. Nah, rukun Islam yang ketiga yaitu, coba perhatikan gambar di samping ini anak-anak. Gambar apa ya kira-kira? Betul, gambar 2 anak sedang berpuasa. Jadi rukun Islam yang ketiga yaitu puasa. Betul. Jadi setiap muslim diwajibkan untuk berpuasa selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan dengan tujuan untuk mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari berpuasa ini, umat muslim dapat mengambil hikmah seperti melatih kesabaran, menumbuhkan rasa empati terhadap orang yang kelaparan, untuk membantu orang yang kurang mampu, dan selain itu juga berpuasa juga mengajarkan umat muslim untuk menahan hawa nafsu, baik nafsu lapar maupun nafsu untuk berbuat dosa. Jadi untuk mengamalkan rukun Islam yang ketiga ini yaitu dengan menunaikan puasa wajib, yaitu puasa di bulan Ramadan. Tapi Bu, kalau misalkan kita nggak kuat kan kita masih kecil. Nah, kalau anak-anak tidak kuat dan umurnya masih kecil, kalian bisa belajar dengan berpuasa setengah hari dari terbit fajar sampai waktu zuhur atau 6 jam. Nah, jika sudah dirasa kuat, kalian boleh puasa sehari full, yaitu dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Dengan kita terbiasa belajar untuk berpuasa, maka tidak akan terasa mau kita umur yang masih kecil atau sudah dewasa. Jika kita terbiasa, kita akan dengan senang hati menunaikan ibadah puasa tersebut. Bagaimana anak-anak, siap untuk berpuasa nanti di bulan Ramadan? Oke, bagus, pintar. Nah, yang keempat yaitu, coba perhatikan gambar di sini anak-anak.
Gambar apa ya kira-kira? Betul, itu gambar orang-orang yang sedang membayar zakat. Ada yang pernah nggak di sini ikut mama dan ayahnya membayar zakat di masjid terdekat? Ada. Kalian mengerti? Oh, ada yang enggak ya, cuman ikut-ikut aja. Oke, sekarang kita belajar ya. Jadi, zakat itu merupakan kewajiban yang dikeluarkan pada harta orang yang memiliki kelebihan. Menunaikan zakat bertujuan untuk memberikan sebagian harta kepada orang lain dan juga membersihkan harta milik kita. Bu, zakat yang dikeluarkan pada bulan Ramadan, apa sih Bu namanya? Nah, jadi zakat itu terdapat dua jenis. Yang pertama yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah yang dikeluarkan pada bulan Ramadan. Jumlah zakat fitrah yang wajib diserahkan adalah 2,5 kg beras atau bisa diganti dengan uang yang setara dengan 2,5 kg beras. Lalu yang kedua yaitu zakat mal yang dikeluarkan berdasarkan hasil niaga atau penghasilan. Jumlah zakat mal yang wajib diserahkan adalah 2,5% dari harta yang diperoleh dari penghasilan. Begitu anak-anak. Bu, niaga itu apa? Nah, niaga itu berjualan. Jadi, setelah kita mendapatkan penghasilan yang cukup besar, zakat yang harus dikeluarkan itu 2,5% dari penghasilan kita. Begitu anak-anak. Jadi, pentingnya membayar zakat yaitu kita bisa mendapatkan pembelajaran mengenai kasih sayang sesama umat, indahnya tolong menolong dan berbagi, serta pentingnya silaturahmi dengan sesama. Jadi rukun Islam yang keempat bisa diamalkan dengan membayar zakat. Nah, rukun Islam yang kelima yaitu, coba perhatikan gambar di sini anak-anak. Gambar apa ya kira-kira? Betul, gambar orang yang sedang naik haji. Nah, jadi rukun Islam yang kelima itu yaitu naik haji. Naik haji bagi yang mampu. Bagi yang mampu di sini yaitu di mana umat Islam yang mampu secara fisik maupun finansial untuk pergi haji ke Mekah. Coba Indonesia ke Mekah jauh nggak? Jauh Bu, iya jauh. Jadi kita harus mempersiapkan fisik seperti kesehatan, jasmani kita, kita siap untuk jalan-jalan jauh, kita siap untuk pergi-pergi jauh. Karena jika fisik kita tidak kuat, kita akan menjadi sakit dan ibadah haji pun tidak akan fokus. Nah, untuk finansial, yaitu finansial biaya untuk pergi ke Mekah atau pergi haji. Nah, biaya ini biasanya dibutuhkan untuk kebutuhan-kebutuhan kita selama di sana berupa tiket, makan, minum, transportasi. Nah, itu juga harus kita siapkan untuk pergi haji. Jadi, naik haji diperbolehkan atau diwajibkan hukumnya untuk umat yang sudah mampu secara fisik maupun finansial. Bu, kita mau mengamalkan rukun Islam yang kelima ini, bagaimana caranya? Kalian bisa ikut program manasik haji. Ada yang pernah dengar di RA-nya ada yang pernah manasik haji? Oh iya tuh, ada sebagian yang pernah. Nah, program manasik haji ini merupakan salah satu tata cara praktek dari memperagakan ibadah haji, dari mulai aturan dan rukunnya, peragaan wukuf, melontar jumroh, tawaf, sa'i, dan tahallul. Nah, kalian bisa mengikuti program manasik haji jika ingin merasakan ibadah haji tanpa harus ke Mekah. Begitu. Bagaimana? Jadi rukun Islam, cara mengamalkannya bagaimana saja anak-anak? Iya, yang pertama yaitu dengan membaca syahadat. Yang kedua, iya, dengan mendirikan sholat 5 waktu. Yang ketiga, berpuasa wajib di bulan Ramadan. Yang keempat, membayar zakat. Dan yang kelima,
naik haji jika sudah mampu. Alhamdulillah, pelajaran hari ini sudah selesai. Tadi kita sudah belajar apa aja sih anak-anak? Betul. Jadi tadi kita mempelajari materi mengenai rukun Islam, yang dimana rukun Islam ini merupakan 5 tindakan dasar dalam Islam dan sebagai pondasi wajib bagi orang-orang beriman serta menjadi dasar kehidupan umat muslim. Nah, rukun Islam ini tadi ada berapa poin sih? Iya, ada 5. Yang pertama apa anak-anak? Ayo sebut bareng-bareng. 1. Syahadat. 2. Sholat. 3. Puasa. 4. Bayar zakat. 5. Naik haji jika sudah mampu. Nah, cara mengamalkannya tadi seperti apa sih? Nah, iya betul, dengan membaca 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, membayar zakat, dan naik haji jika sudah mampu. Nah, itu dia materi yang telah kita pelajari hari ini. Nanti kalian bisa mempelajari di rumah dengan mengisi latihan-latihan yang sudah Ibu berikan ya. Ibu mengucapkan terima kasih kepada anak-anak yang sudah mengikuti pembelajaran dengan senang, gembira, aktif, dan menyenangkan ya. Ayo kita sebelum berdoa kita menyanyikan lagu mengenai rukun Islam yuk. Yuk, bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Hai anak-anak, Ibu ingin mengingatkan ada hal utama yang harus kita amalkan. Hai anak-anak, mari kita perhatikan 5 rukun Islam yang harus kita amalkan. 1. Syahadat. 2. Sholat. 3. Puasa. 4. Bayar zakat. 5. Naik haji jika sudah mampu. Itu rukun Islam yang harus kita amalkan. Ayo hafalkan semua. Ini rukun Islam yang paling mulia. Ayo hafalkan semua. Tanamkan dalam hati agar Allah cinta kita. Yeay, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, pelajaran hari ini sudah selesai. Nah, untuk minggu depan kalian mempersiapkan materi mengenai syahadatain ya anak-anak. Oke, sebelum kita pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu yuk. Ayo anak-anak, angkat kedua tangannya untuk berdoa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Sampai ketemu di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.